Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai kita semua. Sobat-sobat yang ada di manapun kalian berada, di sini kita dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Sekarang sedang berada di Museum Wayang Ketayon yang tempat di Jalan Wonosari, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita bukan mengangkat wayangnya nih, di sini kita mau membicarakan sesuatu yang mungkin kontroversial dan mungkin banyak orang yang tidak tahu menahu tentang hal ini. Jarang banget digandrungi oleh kaum muda maupun kaum intelektual di luar sana. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan pemikiran tasawuf. Kita semua akan bahas tasawuf. Mungkin di sini kita dibantu sama dua bintang tamu kita yang luar biasa. Di sini ada Ki Amiruddin, ya. Ki Amiruddin ini dari jauh-jauh datang dari Kendal, Sumatera Barat, ya, untuk membantu kita mencerahkan pemikiran kita, gitu kan. Seperti apa sebetulnya tasawuf di Indonesia. Terus ini ada pakar dari tasawuf, ya, Thorik Ahmad Zidan, biasa juga disebut dengan Gus Thorik. Ini jauh-jauh dari Magelang dengan pengalaman beliau 15 tahun di pesantren. Kita mulai sesi. Ini tiga datang di sini. Jadi awal ada tasawuf ini gimana? Kalau awal tasawufnya jauh nggak? Seru. Oh iya. Nah, Untuk khususnya di Indonesia aja, Pak. kalau ditelusuri sampai akar-akarnya gitu, kepanjangan nanti jangan gitu. Jadi kita dari pengembangannya itu sebetulnya ada apa ya? Mungkin secara bagaimana sama Indonesia mungkin sampai juga apa ya, secara masuk di global itu mungkin awalnya ada namanya tasawuf. Jadi ajaran murni tasawuf itu ya ajaran Islam itu sendiri, dalam artian kita tetap berorientasi kepada Al-Quran tanpa tercampur hal yang nanti tujuan utama yang menunjukkan untuk kembali kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa melepaskan kita itu untuk mendedikasikan hidup kita kepada yang biasa Allah. Mungkin buat teman-teman ini sedikit sulit ya, karena mungkin orang-orang tasawuf di era modern sekarang ini bakal kena sebuah apa ya, judge dari masyarakat orang yang fanatik. Karena terlalu fanatik terhadap agama, dalam artian terlalu mendedikasikan diri kepada Tuhan sampai lupa pada Tuhan. Karena terkadang salahnya orang tasawuf itu memang mendedikasikan dirinya kepada Allah. Harusnya seperti itu dari segi perkembangan gitu. Nah, dari tasawuf murni itu tadi karena mungkin terlalu ketat gitu ya. Jadi itu perkembangan di Indonesia sendiri itu gimana tasawuf? Kalau di Indonesia sendiri itu sebetulnya kayak bebek. Saya jelaskan itu mungkin terlalu panjang. Ya mungkin tokoh-tokoh Sunda seperti itu. Sebenarnya silakan. Ya mungkin dia bagaimana caranya untuk mengislamkan tanah Jawa, cara mengkombinasikan hal itu terhadap budaya kita dan tradisi. Kalau menurut saya, karena tasawuf itu tuh sebetulnya bagaimana itu sebenarnya cara kita orang sekumpulan orang ikut bagaimana cara kita. Karena itu jalurnya kemasan. Tapi iya, yang lain-lain itu bebas lah, kita mau lihat yang mana yang tidak ada satu hal. Karena sendiri masuk di Indonesia bisa dilakukan mulai saat Islam masuk ke 16 tahun baru. Kalau nggak salah di 16 ya. Jadi gini, ketika Islam itu kan dulu tidak bagaimana. Kita bandingkan dengan mungkin bagaimana ada Kristen dalam kata mungkin ada Kristen, ada Protestan
saya tasawuf itu akarnya dari situ. Nah dengan adanya Sunan ini yang beliau bawa itu kan memang ajaran Islam yang bisa dimengerti, tapi bagaimana caranya dia bisa diterima di masyarakat Jawa atau mungkin sudah menganut kepercayaan entah itu kepada juga dan lain sebagainya. Ya bagaimana caranya itu bukan tidak bisa tanpa menghilangkan esensi dari Islam itu sendiri. Ya. Maka dari itu kita sering lihat ada bangunan seperti mungkin Masjid Kudus atau ada candinya di situ ada seperti itu. Mungkin ada di seperti ini ya. Jadi mungkin ada hubungan seperti ini ya untuk Masjid Rumah. Menurut saya adalah pembaruan dari versi dari tasawuf Islam di antara itu sendiri. Jadi perkembangannya mungkin seperti itu. Awalnya dari mungkin ada segolongan orang yang mungkin ini kasusnya sudah terjadi berulang kali. Contohnya mungkin ada anak yang pendidik orang biasa itu kan yang dia bawa itu kan konsep purifikasi dari Pembaruan. ya pembaruan Islam. Itu menurut saya sudah tahu. Misalnya dia kan dari Mekah, dia bawa ajaran juga ternyata dia dakwah dengan cara demikian di Mekah itu tidak. Maksudnya ini ajaran tidak sinkron dengan yang beliau jalani. Makanya dia bagaimana caranya? Iya, cara itu mau menerima dengan cara ya kita kena ini nggak baik itu Tapi dengan cara yang halus. dengan cara yang halus. Nah itu kuncinya itu kata kuncinya adalah membawa segolongan orang di sini. Nanti kita lihat dari kasus Sunan itu kan membawa masyarakat juga Menarik. ya menarik masyarakat Jawa. Maka itu kan pada akhirnya mungkin juga sejarah Muhammadiyah yang memang itu ajarannya memang masih dari ajaran yang tidak melakukan Tapi tidak meninggalkan tradisi yang sudah ada. ya tapi tidak tapi mencoba tidak misalnya menggoyahkan masyarakat. Ada juga yang mengkolaborasikan tradisi seperti bukan ulama ya tak apa lah dari Nahdlatul Ulama kan Mengakulturasikan ya ajaran Islam sama tradisi masyarakat sekitar itu kalau buat tokoh dan ngaji yang paling berbeda kan lebih dari yang mungkin lebih lanjutnya kan dijelaskan oleh Dr. Oke, saya akan itu salah satu tokoh yang tadi sudah disebut oleh Mas Eva ya, Sunan Kalijaga, nama asli Oke, jadi salah satu tokoh yaitu Sunan Kalijaga itu menggunakan salah satu media yang mungkin saya belajarkan dari sini ya. Masya Allah. Ada wayang. Oh ya, gimana saya Iya, saja. Oke, jadi salah satu pengajaran atau penyebaran Islam tasawuf di Indonesia itu menggunakan wayang. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini menggunakan wayang sebagai media penyebaran, itu terutama di daerah Panaraga, daerah Jawa Timur, Majapahit, karena Majapahit itu kan masih di budaya ya, terus Sunan Kalijaga ini tidak menerima bayaran melakukan pewayangan dalang dia tidak menerima bayaran sebagai dalang wayang di daerah-daerah yang dia temui, yang dia datangi sebagai seorang dalang. Akan tetapi di acara pewayangan Sunan Kalijaga itu menyuruh para penonton atau masyarakat yang hadir dalam acara wayang tersebut untuk mengucapkan kepada masyarakat dan diisi dengan beberapa bisa dikenal ini tokoh siapa nih Mas? Yang dibawakan tokoh banyak. itu saja ya, saya agak kurang jadi kalau setahu saya Abimanyu ini sebagai seorang tokoh ya, tokoh wayang yang baik dengan tata marwah. Yang satunya dari Mas Eva ini siapa ini? Ini umur sepuh ya, sebagai edukasi pada generasi maju.
Ya, oh iya, nah ini adalah untuk terakhir. Nah, buat sama alhamdulillah. Kalinya siapa? Bener kerja, masya Allah. Gitu ya. Mungkin dari tampaknya saja sudah senang ya, dari sangar, dari taringnya, ya. Mungkin nanti bisa di zoom ya. Biasa itu. Ini ada kucing, ular ya. Nah, ini adalah representasi dari Bapak Antaku. Mungkin kita bisa, kalau saya mikir ini saya nanggap sebagai perwujudan dari surga dan neraka. Oh bisa. Pandai apa ya, heavenly ya ibaratnya, jadi kan heavenly lah selain yang suci dari surga kita kedewasaan itu cuma kemaluasaan kalau coba itu kebaikan. Jadi sebenarnya ini mungkin gini ya, ini ceritanya yang berdakwah dan ini yang mungkin kita kembali lagi kepada Juga bisa dijelaskan lagi yang mengenai media perkembangan atau gimana dampak dari adanya pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo bagi masyarakat Jawa Barat menerima atau menolak atau gimana? Oke, jadi wayang ini kan salah satu ya, seni ya, seni pertunjukan. Jadi di mana pada masa itu ini macam hiburan masa apa gunanya? Bukan hanya sebagai tontonan tapi sebagai tuntunan. Iya, tontonan. Jadi ada tokoh-tokohan juga ya. Yang tidak saya sebutkan di sini ya. Terlalu banyak sih. Sangat banyak. Lalu dampak atau apa? Ada dampak adanya pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo bagi masyarakat Jawa Barat itu. Oke, jadi dampaknya ya. Jadi masyarakat Jawa kan, terutama yang mereka menonton ya, yang menonton wayang itu di salah satu rangkaian acara ya, rangkaian acara dari Sunan Kalijogo untuk mengucapkan Sangat apabila yang menonton harus mengucapkan ya. Jadi dalam waktu penyampaian perjalanan wayang nanti akan nilai-nilai yang masyarakat ya cukup banget mengetahui kan namanya wayang dan dampak kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat Jawa pada waktu itu antusiasmenya cukup besar, Antusiasme cukup besar gitu. kita kan penggunaan wayang ini karena wayang itu kan seni berkelas juga tadi media Kalau dampaknya buat masa ini gimana? oke, kita melihat sendiri ya apa mungkin kita sedikit langka atau mungkin cara melihat perdalangan apa Perdalangan wayang. Terkecuali di kota-kota Iya, di kota-kota Jogja, Solo, ya, intinya yang masih hidup, kayaknya masih sangat itu salah satu ini hal yang menarik ya, hal yang unik. Jadi kita bisa seperti terbawa kembali bagaimana jalannya atau perjuangannya Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam melalui media wayang. mungkin menarik ya di nah, itu kok resah ya gimana pengen nanya saya kalau semua itu kan istilahnya mensucikan tentang itu ya Mas Torik tadi sudah menyebutkan awalnya dakwah terus kemudian disitulah fleksibilitas ini tasawuf oleh Sunan Kalijaga itu bagaimana tasawuf itu konsep tasawuf digunakan. Mungkin Sunan Kalijaga juga kan ada ini kenal ya dia pakai tasawuf fleksibilitasnya dalam artian konsep juga manusia itu kemudian dijadikan sebagai sumber atau juga kemudian dilanjut lagi kepada bagaimana dakwah itu bisa diterima nanti ketika mengenalkan Islam melakukan apa aja Islam kemudian bagaimana kita menjadikan bagaimana kita mengembalikan kepada Islam. Saya mau bilang kan dari semacam itu kan
kita hidup sekarang dalam dunia yang tidak lepas dari materi yang menyerahkan misalnya jika kita nggak punya uang sekarang kan susah ya saya kalau mengatakan ya ada yang seperti itu ya tapi itu ya nggak mungkin ya kita nggak bisa lepas dari itu bukan semua Syria kita pun tapi ada di sana Syria kita tahu kehidupan manusia besar. Kalau menurut saya pribadi, kalau dibilang relate ya sebenarnya relate saja, cuma jangan terlalu terdoktrin harus mengulangi tasawuf dalam sekali sampai lupa kerja bersosialisasi intinya interaksi sosial dalam tasawuf ini intinya interaksi dan Tuhan juga mengisahkan kita itu kemudian tidak sosial manusia itu sosial berinteraksi yang sama bahkan ya harus sesama manusia harus berinteraksi masa tasawuf yang begitu dapat terus merupakan satu yang lain yang berbeda yang ini nilai saja asal tidak terlalu dalam dengan salah. Nah, niatan itu sama konsep Allah itu kan kalau kita kan bisa dibilang saja seperti bukan satu jadi sebagai satu besar. Kalau menurut saya benar penting itu bisa tapi ya dengan pembelajaran itu kan yang pembelajaran gitu ringankan sedikit lah dalam video aja yang biasanya ya kita juga masalah terlalu itu tuh kayak gitu jadi ini pun Sudah mungkin begitu saja yang tadi Oke mungkin sekian saja pembahasan tasawuf dari kelompok tiga mungkin pembahasan selanjutnya mungkin bisa dibahas oleh kelompok lain apabila terkoneksi atau masuk sama kami pamit dulu. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.